Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana video pembelajaran matematika wajib SMA kelas 10 semester 2 ditonton. Bertemu lagi bersama saya Ekto Sudarmo, guru SMA Negeri 1 Bebandem dalam KD Trigonometri terkhusus pada koordinat kutub. Oke, bagaimanakah yang masuk dengan koordinat kutub? Kita lanjut saja pada materinya. Mohon diperhatikan ini bahwa koordinat suatu titik dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub ataupun bisa disajikan dalam bentuk koordinat kartesius. Masalah koordinat kartesius sudah pernah kita pelajari baik dari di SMP maupun di SMA sebelumnya di awal-awal. Koordinat kutub sangat berguna, salah satunya dalam ilmu astronomi ya atau kebumian. Koordinat kutub juga bisa digunakan untuk membuktikan rumus-rumus identitas seperti kemarin, serta rumus jumlah dan selisih yang nanti Anda pelajari di kelas 11. Dan untuk memudahkan mempelajari materi koordinat kutub dan koordinat kartesius, sebaiknya ada beberapa hal yang harus kita ingat. Jadi yang harus kita ingat itu adalah pertama nilai sudut, derajat, radian, dan putaran yang sudah kita pelajari di bagian pertama. Dan yang kedua adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku juga sudah kita pelajari pada bagian kedua. Kemudian juga nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa utamanya serta berbagai kuadran sudah kita pelajari yang berelasi itu kemarin ya. Dan perbandingan sudut-sudut yang berelasi selanjutnya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, bagaimanakah hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius dapat kita jelaskan seperti ini. Koordinat kutub merupakan koordinat yang ada pada kartesius yang terletak pada suatu lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini persamaan lingkaran. Walaupun lingkaran ini dipelajari di matematika permintaan di kelas 11, kita kaitkan di sana. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Nah, ini ada lingkaran. Lingkaran ini terbentuk dari koordinat kartesius ya, x, y. Di sini adalah x, y. Ini sumbu x, ini sumbu y. Ini panjangnya y. Sehingga di sinilah selain dia ditampilkan dengan x, y, dapat ditampilkan dengan bentuk koordinat kutub. Jadi kalau koordinat kartesius itulah a sama a adalah x, y, kutubnya adalah r, alfa. R-nya ini adalah panjang jari-jari lingkaran. Panjang jari-jari lingkaran yang bagaimanakah cara mencarinya adalah menggunakan persamaan lingkaran ini. Kalau x dan y-nya diketahui, maka r-nya pasti didapat. Nah, dari sini terbentuklah segitiga siku-siku sehingga dapat kita hubungkan dengan trigonometri. Trigonometrinya adalah panjangnya x ini adalah sama dengan r kali cos alfa, karena hubungan di ini dan ini kan cos. Hubungan cos alfa sama dengan x per r, sehingga kalau x-nya adalah sama dengan r kali cos alfa. Nah, demikian juga y-nya itu kan bahwa hubungan y dengan r kan sin alfa sama y per r, atau y sama dengan r kali sin alfa, sehingga hubungannya seperti ini. Nah, terus bagaimana kan nanti dalam mencari alfanya adalah menggunakan, karena diketahui lah x, y, maka hubungan y dengan x adalah tangen. Nah, sehingga ya berdasarkan apa yang dijelaskan tadi, koordinat kutub dijelaskan berdasarkan jari-jari dan sudut yang dibentuk terhadap sumbu x positif yang masuk adalah alfanya ini. Misalkan koordinat kartesiusnya a, x, y, maka koordinat kutubnya adalah a, r, alfa. Hubungannya sudah dijelaskan tadi, di mana x-nya adalah r cos alfa dan y-nya adalah r sin alfa. Berikutnya alfanya adalah ini tangen alfa sama y per x. Itu jadi inilah dipakai hubungannya nanti dalam perhitungan-perhitungan ya. Terus permasalahannya bagaimanakah prinsipnya mengubah dari koordinat kartesius ke kutub atau dari kutub ke kartesius. Oke, mohon diperhatikan langkah-langkah mengubah koordinat menjadi koordinat kartesius. Kalau seandainya koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, langsung saja digunakan rumus ini bahwa x itu sama dengan r cos alfa dan y-nya adalah r sin alfa. Ketemulah koordinat kartesius. Sebaliknya, langkah mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub adalah yang pertama, menentukan jari-jari dengan rumus Pythagoras, r kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Setelah dapat r-nya, menentukan besar sudut dengan salah satu rumus
Boleh Anda menggunakan sin karena sudah di sini cari R-nya, boleh gunakan cos karena sudah dicari R-nya, atau menggunakan yang tadi depan lah, tangan alfa hubungannya Y per X. Nah, setelah alfanya didapat, baru untuk kuadrannya ada 4 kemungkinan. Berdasarkan nilai Y dan X, alfa sudah dapat. Ya, Y dan X, R-nya sudah dapat. Tinggal menerjemahkan alfanya itu ada di kuadran mana. Kalau keduanya positif, X-nya positif, Y positif, maka ada di kuadran pertama. Berarti dia akan positif juga nilainya. Kalau di kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau X-nya negatif dan Y positif ada di kuadran 2. Ya, itu. X-nya negatif, sekali lagi X-nya negatif, Y positif kuadran 2. Maka di sudutnya itu nanti antara 90 derajat sampai dengan 180. Kalau X-nya negatif dan Y-nya negatif ada di kuadran 3. Itu berarti daerah sudutnya ada di antara 180 sampai dengan 270. Dan yang keempat, jika X-nya positif dan Y-nya negatif ada di kuadran keempat. Di kuadran keempat itu sudutnya antara 270 sampai dengan 360. Berarti ingat yang berelasi ya. Oke, langsung aja pada contoh sekarang. Nah, ada pertanyaan, nyatakan koordinat kutub itu ke dalam koordinat kartesius. Ini berarti kalau kita selesaikan dari si koordinat kartesius ini, diketahui adalah R-nya adalah 8, alfanya adalah 30, ya, R-nya 8, alfa 30. Dari sini langsung saja dia. Yang pertama langsung saja caranya mencari adalah X-nya itulah R cos alfa, R-nya dari 8, alfanya dari 30. Menjadilah dia 8 cos 30 sama dengan 8 kali cos 30 itu adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3, Pak. Sama itu. Nah, 8 bagi 2 adalah 4, sehingga 4 kali akar 3 lah jawabannya 4 akar 3 untuk X-nya. Oke, gampang kan? Nah, selanjutnya Y-nya langsung aja, Y sama R sin alfa. R-nya 8, sin-nya sin 30. Kembali sin 30 adalah setengah. Lihat di sudut istimewa ya. 8 kali setengah ya 4. Sehingga X-nya 4 akar 3 dan Y-nya 4. Dapatlah koordinat kartesiusnya adalah 4 akar 3,4. Itu saja. Oke. Nah, dalam perjalanan nanti tergantung alfanya ini ya, 30 atau berapa sudutnya sini. Ingat-ingat juga yang berelasi ya. Sekali lagi ingat juga berelasi. Kalau dia di sudutnya di kuadran 2, cosnya bagaimana, sinnya bagaimana, ingat yang berelasi. Oke, lanjut pada contoh yang kedua. Pertama yang akan kita jawab adalah nomor 2A. Nyatakan koordinat ke dalam koordinat kutub seperti ini. Ini ya, ini kartesius disuruh dalam kutub. Yang ke B juga ini kartesius dalam kutub. Cara penyelesaiannya mari kita lihat. Untuk yang nomor A titik B 3,3 akar 2 artinya adalah X-nya 3, Y-nya 3 akar 3. Yang pertama dicarilah jari-jarinya dengan menggunakan rumus Pitagoras. R kuadrat sama dengan E kuadrat tambah Y kuadrat. Ganti aja X-nya dengan 3, Y-nya dengan 3 akar 3. Jadilah seperti ini. Kelebihan Y. 3 kuadrat adalah 9, 3 akar 3 kuadrat, 9 kali 3 adalah 27, 9 tambah 7 adalah 36, maka R kuadrat sama dengan 36. R-nya saja akar 36 adalah 6. Ketemulah dia R-nya 6. Sekarang kita akan mencari sudut. Untuk menentukan rumus sudutnya kita gunakannya lah tangan nih, Y per R, Y per X. Y-nya 3 akar 3, X-nya 3, 3 akar 3 bagi 3, 3-nya ini dicoret, tinggal akar 3 saja. Nah, lihatlah sudut istimewa sekarang. Ternyata tangan alfa itulah 60. Ya, karena ini positif dan ini positif, maka dia ada di kuadran pertama. Kalau kuadran pertama ya langsung aja 60. Sehingga koordinat kutubnya adalah R, alfa. R-nya adalah 6,30 ya, 6,60. Lupa saya isi itu. Ya. Selanjutnya yang nomor B. Nomor B ya. Ya, sama dengan tadi, X-nya adalah min akar 3, Y-nya 1, kita kuadratkan min akar 3 kuadrat adalah 3. Min akar 3 kali min akar 3 kan plus akar 3 kuadrat adalah akar 9, akar 9 adalah 3. 1 kuadrat adalah 1. 3 tambah 1 4. Akar dari 4, R kuadrat sama 4 adalah 2. R dapat 2. Kemudian menentukan sudut dengan rumus
ya. Jadikan dulu ini positif, walaupun ini negatif jadikan positif dulu. Nanti kita lihat dari kuadrannya. Sehingga X nya kita anggap akar 3, Y nya anggap 1. Jadi tangen alfa Y per X 1 per akar 3 itu kalau dilihat di sudut istimewa 1 per akar 3 atau akar 3 per 3, maka alfanya adalah 30 derajat. Ya, di sudut istimewa. Nah, setelah itu baru kita analisis. Ternyata X nya negatif, Y nya positif. X nya negatif, Y nya positif, kan ada di kuadran 2. Berarti sudutnya ini harus diubah dalam kuadran 2. Di kuadran 2 berlaku adalah 180 kurang. Sehingga sudutnya adalah 180 kurang 30. 180 kurang 30 150. Ini ada di kuadran 2. Dengan demikian, maka koordinat kartesius koordinat kutubnya adalah 2,150. 2,150. Inilah koordinat kutubnya. Oke, demikian dulu apa yang kita bahas di koordinat kutub. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat, dan bermakna. Jangan lupa dicoba agar lebih mengerti. Kalau tidak dicoba, yakin tidak bisa. Apalagi kalau tidak sama sekali mencoba. Sekian dan terima kasih.